Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Teknik Laboratorium. Kali ini materinya adalah evaluasi kegiatan laboratorium MIPA. Baik, eee, untuk evaluasi kegiatan laboratorium MIPA itu ada 2 macam, yaitu, evaluasi untuk kegiatan praktikum yang ada di laboratorium dan juga evaluasi untuk program kegiatan apa saja yang ada di laboratorium. Oke. Nah, kegiatan evaluasi praktikum di laboratorium ini mencakup, ranah kognitif, efektif, psikomotor, dan juga dari ranah iman dan juga takwa dari siswa tersebut. Di mana ranah semua tadi itu dapat ditumbuh kembangkan melalui kegiatan praktikum. Kenapa? Karena pada kegiatan praktikum, seyogyanya siswa ini pasti bisa melakukan kegiatan pengamatan atau pasti akan melakukan kegiatan pengamatan. Sedangkan kegiatan pengamatan itu harus berdasarkan pada 3 kesadaran manusia, yaitu kesadaran indera, kesadaran akal, dan juga rohani tentunya. Nah, untuk kesadaran indera ini mencakup bagaimana untuk membangun metode ilmiah secara logik ya. Kemudian untuk kesadaran secara rohani itu di mana praktikum itu bisa membangun konsep iman dan juga takwa dari murid ataupun dari siswa. Oleh sebab itu, dalam lembar kerja siswa atau juga pada rencana pelaksanaan pembelajaran sebaiknya guru ini mencantumkan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor, dan juga iman dan takwa. Tuh ya. Oke, nah tujuan pembelajaran ini juga sebaiknya tersusun dari kata-kata operasional, teramati, dan juga terukur. Jadi bisa mudah dipahami oleh pembaca, oleh siswa, maupun oleh yang membaca LKS ataupun RPP tadi. Nah, tujuan pembelajaran ini terdiri dari yang pertama ya, itu adalah audiens. Audiensnya itu adalah peserta didik, bisa murid, siswa ataupun mahasiswa yang bisa diharapkan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian behavior. Behavior dari tingkah laku siswa, murid, mahasiswa yang teramati dan juga terukur. Tingkah laku murid ini dapat diamati dan diukur melalui tes ataupun non-tes. Kemudian condition. Nah, kondisi pembelajaran yang kondusif untuk aktivitas murid, siswa ataupun mahasiswa dalam belajar di laboratorium. Dan yang keempat adalah degree, yaitu adalah tingkat keberhasilan dari murid, siswa maupun mahasiswa dalam melaksanakan praktikum tadi. Oke. Dengan demikian, maka guru ini harus pandai dan juga kreatif dalam menyusun kalimat sebagai tujuan pembelajaran. Karena apa? Karena tujuan pembelajaran ini dapat dipandang sebagai poin utama dalam pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran bagi guru itu adalah rambu-rambu kegiatan mengajarnya guru, sedangkan tujuan pembelajaran bagi murid itu adalah rambu-rambu untuk kegiatan belajar murid ataupun siswa. Jadi guru dan murid juga harus bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke. Sebagai contoh misalnya ini adalah praktikum biologi, yaitu mengamati atau pengamatan preparat dengan menggunakan mikroskop. Nah, di sini ada 4 ranah ya, yaitu ranah kognitif, afektif, psikomotor, kemudian iman dan juga takwa. Nah, keempatnya ini punya tujuan masing-masing. Misalnya untuk tujuan ranah kognitif. Setelah melakukan percobaan, siswa ini diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Kemudian yang kedua adalah, tujuan ranah afektif. Misalnya, setelah melakukan percobaan, siswa ini diharapkan dapat teliti dalam mengamati preparat dengan menggunakan mikroskop. Oke, jadi afektifnya di sini adalah ketelitian ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tujuan ranah psikomotor. Nah, setelah melakukan percobaan, siswa ini diharapkan dapat terampil dalam menggunakan mikroskop untuk mengamati preparat mikroskopis. Nah, di sini ranah psikomotornya adalah keterampilan.
Kemudian tujuan pada ranah iman dan takwa, jadi di sini setelah melakukan percobaan, siswa diharapkan dapat mengetahui tentang ciptaan Allah, bahwa ada makhluk hidup yang ukurannya kecil sekali atau mikroskopis yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Jadi memerlukan bantuan berupa alat, yaitu alatnya adalah mikroskop gitu ya. Jadi ada 4 tujuan juga, yaitu tujuan ranah kognitif, tujuan ranah afektif, dan tujuan ranah psikomotor, serta tujuan ranah iman dan juga takwa. Oke. Nah, tujuan-tujuan tadi itu bisa kita evaluasi menggunakan tes maupun non-tes. Jadi misalnya untuk ranah kognitif ini biasanya kita evaluasi dengan tes, berupa tes misalnya pre-tes atau post-tes ya, atau ujian praktikum. Nah, itu adalah berupa tes. Sedangkan ranah afektif itu biasanya diambil melalui non-tes. Jadi evaluasi ini dilakukan pada saat murid atau siswa ini melakukan pengamatan langsung pada saat melakukan percobaan. Nah, lembar observasinya berupa atau instrumennya itu adalah lembar observasi. Nah, kriteria penilaian evaluasi atau skor ini juga harus ada pada saat membuat lembar observasi kegiatan siswa ini. Nah, seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini ya, misalnya untuk aspek yang akan dinilai adalah ketelitian. Ketelitian menggunakan gelas ukur misalnya. Nah, kriteria penilaiannya itu ada terdiri dari 5 skor. Skor 1, 2, 3, 4, 5. Siswa jika mendapatkan skor 5, maka kriteria penilaiannya adalah jika murid atau siswa ini membuat tabel data sesuai dengan apa yang diukur dan lengkap dengan satuannya serta harga data yang dimasukkan ke dalam tabel. Dari tabel tersebut sesuai dengan hasil pengukuran dan penulisannya sesuai dengan aturan penulisan angka penting. Itu misalnya contoh ya, ini sepertinya yang ada di fisika nih kalau yang penggunaan gelas ukur ya seperti ini. Kemudian misalnya lagi aspek yang dinilai adalah ketelitian dalam menggunakan jangka sorong. Nah, kita harus cek untuk skor 5 itu jika siswa atau murid itu seperti apa sampai ke skor yang terakhir atau skor 1 itu jika siswa atau murid misalnya mencontek teman lainnya gitu ya, ataupun murid tidak melakukan pengukuran yang sesuai seperti itu. Nah, itu dibuat ini namanya rubrik rubrik penilaian untuk lembar observasi. Oke. Nah, sedangkan tadi kan afektif ya, ranah afektif. Nah, untuk ranah psikomotor juga sama, dievaluasinya menggunakan non-tes. Nah, di sini maksudnya adalah dievaluasi dengan pengamatan langsung pada saat murid melakukan percobaan. Nah, instrumen yang digunakan sama yaitu lembar observasi. Nah, kriteria penilaiannya itu juga harus ada skornya, ada kriterianya ya. Contohnya misalnya di sini kriterianya adalah keterampilan dalam percobaan dan skor masing-masing dari kriteria. Misalnya seperti ini contohnya. Jadi aspek yang dinilai adalah keterampilan penggunaan gelas ukur. Nah, kriteria penilaiannya itu adalah untuk psikomotor ya, yang kelima skor 5 itu jika murid menyiapkan gelas ukur di tempat yang strategis, aman, bla 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 gitu ya. Pokoknya intinya yang sesuai dengan aspek psikomotor tadi. Nah, kemudian yang kalau dia mendapatkan skor 1 misalnya jika murid menyiapkan gelas ukur yang ternyata ini pada saat menaruh gelas ukur itu tidak sesuai, misalnya tidak di tengah di tengah table atau di tengah meja dan lain sebagainya, gitu ya. Itu merupakan keterampilan psikomotor. Kemudian, beberapa hal yang harus disiapkan guru sebelum praktikum dimulai. Yang pertama, jelas untuk menyiapkan alat dan bahan percobaan. Kemudian, guru juga harus menyusun LKS, kemudian lembar observasi kriteria siswa juga, kemudian kriteria penilaian dan juga scoringnya. Kemudian mencoba percobaan. Nah, sebaiknya kalau kita mau praktikum, kita harusnya itu ada
percobaan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa, merumuskan masalah ataupun hipotesis, kemudian bisa mengamati dan mengukur data yang kita perlukan gitu ya, sehingga nanti pada saat kegiatan praktikum yang sebenarnya itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oke, kemudian nah, evaluasi ini bisa didefinisikan sebagai proses pengukuran ditambah dengan proses penetapan nilai ataupun evaluasi ataupun, merupakan proses non pengukuran ditambah dengan proses penetapan nilai. Jadi evaluasi ini bisa, assessment, ditambah dengan, proses penetapan nilai atau evaluasinya ya. Jadi assessment-nya dan evaluasinya atau, eee non-assessment dengan evaluasinya gitu ya. Jadi bisa 2 hal untuk melihat evaluasi. Oke. Kemudian untuk yang keempat, yaitu tujuan dari ranah iman dan takwa. Nah, ranah iman dan takwa ini bisa dievaluasi melalui tes ataupun, pertanyaan melalui diskusi kelas. Jadi sebagai wahana untuk pengembangan dan penilaian ranah iman dan takwa. Jadi guru bisa memberikan pertanyaan ya kepada, siswa-siswanya gitu pada saat selesai, misalnya selesai melakukan praktikum gitu ya. Bisa dalam bentuk diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan tertuju untuk, ranah iman dan takwa ini, gitu ya. Misalnya setelah melakukan percobaan itu, guru memberikan, kesempatan siswa untuk berdiskusi, ya, sehingga mendapatkan kesimpulan yang menarik, tapi juga bisa mendorong siswa untuk, masuk ke dalam ranah iman dan takwa. Gitu ya. Kemudian, evaluasi program kegiatan laboratorium ini, terdiri dari jenis dan juga isi program. Jadi, program kegiatan laboratorium ini akan berhasil kalau, penanggung jawab program itu berhasil, melakukan atau mengevaluasi kegiatan laboratorium sehingga laboratorium bisa berjalan dengan baik. Kemudian praktikan, laboran, teknisi laboratorium, dan semuanya yang bekerja di dalam laboratorium itu melakukan beberapa hal seperti kedisiplinan, serius, kemudian, kerjasama yang baik, dan juga tentunya situasi dan kondisi dari laboratorium yang kondusif. Oke. Nah, ini ada diskusi kasus. Nah, diskusi kasus ini berkaitan dengan, apa ya, maksudnya pengalaman ya, eee pengalaman yang mungkin akan kalian hadapi nanti ketika kalian menjadi seorang guru, di mana kalau guru biologi kan biasanya diamanahi untuk memegang laboratorium ya, teman-teman ya. Jadi, alangkah baiknya misalnya di sini kalian memahami situasi kalau kalian terjebak pada situasi yang kurang menguntungkan ya, seperti misalnya, pada saat kegiatan praktikum biologi ini mengalami berbagai kendala, misalnya contohnya bahannya ternyata tidak lengkap, kemudian alat-alatnya itu rusak, kemudian juga tidak terdapat instruksi yang jelas ataupun ada instruksi tapi, tidak jelas gitu ya, sehingga, membuat kebingungan di sini, siswanya juga bingung, gurunya juga bingung ya. Nah, setelah kegiatannya selesai, siswa ya, di sini contohnya adalah siswa, sorry ya, salah tulis Ibu ya. Siswa ini diberikan kuis yang ternyata tidak sesuai dengan materi praktikum. Kemudian evaluasinya juga ternyata menunjukkan banyak nilai yang rendah. Nah, apa di sini, apa yang seharusnya dievaluasi terlebih dahulu dalam kasus ini? Nah, kalau ada kejadian seperti ini tuh sebaiknya apa dulu yang harus dievaluasi? Dan lalu baru kita memunculkan bagaimana seharusnya evaluasi itu dilakukan agar bisa adil bagi semua pihak. Jadi semua pihak bisa merasakan ya, maksudnya kalau misalnya ada kekurangan, itu kita bisa evaluasi dan semuanya itu terdampak baik gitu ya. Nah, itu mungkin, diskusi kasus yang, ya kita bicara pahitnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian jadi guru ya, kalian seperti apa akan menghadapi kasus seperti ini. Dan nanti silahkan dikerjakan, dan kalau ada yang tidak paham atau tidak mengerti, kalian boleh, apa namanya, WhatsApp ibu ataupun boleh berdiskusi dengan teman yang lainnya. Oke, mungkin, itu saja sih yang, Ibu sampaikan. Semoga, apa yang Ibu sampaikan ini bisa
apa namanya, bisa memberikan keberkahan ya buat kita gitu, buat ibu dan juga buat kalian. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.